Pengkhianatan itu telah menyalakan api perang besar. Dan kali ini, Ternate tidak akan mundur. Jauh di timur Nusantara, berdiri sebuah negeri kecil yang kelak membuat sebang dunia datang berebut. Negeri itu bernama Ternate. Tanah Ternate menghasilkan rempah paling berharga di dunia, cengkeh. Di Eropa, nilainya lebih mahal daripada emas. Di Maluku berdiri 4 kerajaan besar yang dikenal sebagai Moloku Cairaha. 4 kerajaan gunung yang menguasai perdagangan rempah. Di antara semua kerajaan itu, Ternate tumbuh paling cepat. Letaknya strategis. Armada lautnya kuat. Dan para pedagang mulai memilih Ternate sebagai pusat perdagangan. Bersamaan dengan perdagangan, datang pula agama baru. Islam menyebar perlahan melalui para pedagang dan ulama dari barat Nusantara. Ketika sang raja memeluk Islam, Ternate berubah menjadi kesultanan. Dan sejak saat itu, pengaruh Ternate mulai meluas ke seluruh Maluku. Ternate bukan hanya kaya rempah, tetapi juga kuat di lautan. Armada kora-kora mereka ditakuti banyak kerajaan. Sementara itu, ribuan kilometer dari Ternate, bangsa Eropa mulai mendengar cerita tentang pulau rempah di timur dunia. Dan kabar itu akan mengubah sejarah Ternate selamanya. Ternate belum tahu bahwa kapal-kapal asing yang sedang mendekat membawa perdagangan sekaligus penjajahan. Semakin banyak rempah keluar dari Ternate, semakin besar pula keserakahan Portugis. Portugis mulai memaksa rakyat menjual cengkeh dengan harga murah. Mereka ingin menguasai seluruh perdagangan rempah di Maluku. Perlahan, Portugis melarang rakyat berdagang dengan bangsa lain. Monopoli rempah pun dimulai. Keuntungan besar hanya dinikmati Portugis. Sementara rakyat Ternate mulai hidup dalam kesulitan. Bukan hanya perdagangan. Portugis mulai ikut campur dalam urusan Kesultanan Ternate. Pengaruh asing semakin kuat. Banyak rakyat mulai merasa identitas dan kebebasan mereka terancam. Para bangsawan mulai sadar, Portugis bukan lagi tamu. Mereka sedang membangun kekuasaan di tanah Ternate. Ketegangan perlahan berubah menjadi bentrokan. Hubungan Ternate dan Portugis semakin memburuk. Di tengah situasi yang semakin kacau, muncul seorang pemimpin yang dihormati rakyat Ternate. Namanya Sultan Hairun. Sultan Hairun mulai menyatukan rakyat dan bangsawan. Dan Portugis mulai takut kehilangan kendali atas Ternate. Ternate berada di ambang perang besar dan pengkhianatan paling kejam segera terjadi. Hubungan Ternate dan Portugis semakin memburuk. Ketegangan terasa di seluruh negeri rempah. Di tengah situasi yang semakin berbahaya, Sultan Hairun memimpin Ternate dengan hati-hati dan penuh kewibawaan. Hairun memahami kekuatan Portugis. Ia mencoba menjaga Ternate lewat diplomasi, sambil perlahan memperkuat persatuan rakyat Maluku. Pengaruh Sultan Hairun semakin besar. Banyak wilayah mulai kembali mendukung Ternate. Portugis mulai khawatir. Mereka takut Sultan Hairun akan mempersatukan Maluku dan mengusir mereka dari Ternate. Di balik dinding benteng Castella, sebuah rencana rahasia mulai disusun.
Portugis mengundang Sultan Hairun datang ke benteng untuk membahas perdamaian. Sultan Hairun datang dengan niat berdamai. Namun malam itu, Portugis telah menyiapkan jebakan. Tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh secara kejam di dalam benteng Portugis. Kematian Sultan Hairun mengguncang seluruh Maluku. Portugis dianggap telah menghina kehormatan Kesultanan Ternate. Di hadapan rakyat Ternate, Ba'abullah bersumpah akan mengusir Portugis dari tanah Maluku. Pengkhianatan itu telah menyalakan api perang besar. Dan kali ini, Ternate tidak akan mundur. Ternate kehilangan seorang pemimpin. Namun dari kesedihan itu, lahir kemarahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah wafatnya Sultan Hairun, Ba'abullah naik menjadi Sultan Ternate. Di hadapan seluruh rakyat Ternate, Ba'abullah bersumpah akan mengusir Portugis dari tanah Maluku. Seluruh Ternate berubah menjadi negeri perang. Laut dipenuhi armada kora-kora, sementara rakyat bersiap menghadapi Portugis. Ba'abullah tidak menyerang secara gegabah. Ia perlahan mengepung Portugis, memutus jalur bantuan dan perdagangan mereka. Di bawah Ba'abullah, pengaruh Ternate berkembang sangat luas. Ia dikenal sebagai penguasa puluhan pulau di timur Nusantara. Semakin lama pengepungan berlangsung, Portugis mulai kehilangan kekuatan. Perang besar akhirnya pecah. Laut Maluku berubah menjadi medan tempur. Ini bukan lagi perang kerajaan semata. Seluruh rakyat Ternate ikut melawan Portugis. Nama Ba'abullah mulai ditakuti Portugis. Ia bukan hanya seorang sultan, simbol perlawanan Maluku. Portugis kini terjebak di tanah yang dulu mereka kuasai. Dan Ba'abullah bersiap memberi pukulan terakhir. Benteng Castella yang dulu menjadi simbol kekuasaan Portugis, kini berubah menjadi penjara bagi mereka sendiri. Sultan Ba'abullah memerintahkan blokade total. Tidak ada makanan, tidak ada bantuan yang boleh masuk ke benteng. Hari demi hari berlalu. Persediaan makanan semakin menipis. Penyakit mulai menyebar di dalam benteng. Ba'abullah tahu, jika Portugis dibiarkan bertahan, penjajahan akan terus berulang. Malam demi malam, pasukan Ternate terus menggempur Portugis dari laut. Beberapa kali Portugis mencoba menerobos kepungan, namun pasukan Ternate berhasil memukul mereka mundur. Perlawanan ini bukan hanya milik tentara. Seluruh rakyat Ternate ikut mempertahankan tanah mereka. Portugis mulai sadar, mereka tidak lagi menguasai Maluku. Ba'abullah memberi pilihan kepada Portugis, meninggalkan Ternate atau hancur bersama benteng mereka. Tahun 1575, Tedi, setelah pengepungan panjang, Portugis akhirnya menyerah. Portugis pergi meninggalkan Maluku. Namun luka penjajahan, Tasim tidak akan pernah dilupakan. Kemenangan itu mengguncang dunia. Nama Ternate kini dikenal sebagai kerajaan yang mampu mengalahkan bangsa Eropa. Setelah bertahun-tahun perang, Ternate akhirnya berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Banyak nyawa telah gugur, namun semangat rakyat Ternate tidak pernah padam. Sultan Hairun dikenang sebagai pemimpin yang gugur karena pengkhianatan. Dan Sultan Ba'abullah dikenang sebagai penguasa yang berhasil menyatukan Maluku dan mengusir penjajah dari negerinya. Masih banyak kisah perjuangan Nusantara yang belum diceritakan. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya.